Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Rihalul Aisy dengan NIM A1D12508. Dan saya Zikri Alanur dengan NIM A1D12508. Dan saya Angelika Labora, Boru Panjaitan dengan NIM A1D12508. Baik, kali ini kami akan berdiskusi tentang topik dimensi aksiologi pendidikan Islam dengan mata kuliah filsafat pendidikan. Dimensi aksiologi menimbang nilai dan tujuan. Apa yang dianggap baik, apa yang harus dituju, dan bagaimana cara mencapainya tanpa merusak kompas moral. Dalam horizon Islam, kebaikan berakar pada tauhid dan mengejawantah sebagai kemaslahatan yang menjaga martabat manusia dan keteraturan kosmik. Sekarang, penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberi orientasi praktis bagi pendidikan. Ilmu dan proses belajar diarahkan agar melindungi dan memajukan 5 pokok itu, serta mengembangkan kebajikan sosial seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan ihsan. Seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 90, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini merangkum poros moral syariat, keadaan sebagai standar objektif dan ihsan sebagai keutamaan yang melampau sekedar kewajiban. Menurut Al-Qurtubi, larangan fahsya, mungkar, dan baghi menunjukkan spektrum kerusakan moral-moral yang seharusnya dicegah. Menurut Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah, ayat ini adalah piagam etika publik yang menuntun kebijakan pembiasaan di ranah pendidikan. Seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumi ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang artinya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Menurut Al-Tabari, perintah adil berlaku umum dalam semua keadaan. Bahkan ketika ada dorongan emosional yang kuat, menurut Ibnu Katsir, keadilan adalah ukuran ketakwaan yang nyata. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini menutup celah rasionalisasi ketidakadilan atas nama tujuan, menegaskan bahwa dalam etika Islam, tujuan baik tidak membenarkan cara yang batil. Itu juga dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran surah An-Nisa 58. Menurut Ibnu Katsir, amanah meliputi seluruh titipan, materi, jabatan, ilmu, dan rahasia. Perintah bid'ah menegaskan integrasi dalam keputusan. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menjadi dasar tata kelola yang amanah, dari rumah tangga hingga negara. Menurut Quraisy Shihab, amanah pendidikan mencakup kejujuran akademik, transparansi penilaian, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Itu juga dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Menurut Ibnu Katsir, perintah
Ma'as sadiqin menurut komitmen struktural pada kejujuran, berteman, berlembaga, dan berpraktek di jalur yang lurus. Menurut Qari Shihab, kejujuran adalah fondasi kepercayaan sosial. Tanpa itu, sistem pendidikan kehilangan legitimasi moral. Itu juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'aba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersekutu suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Menurut At-Tabari, kemuliaan ditimbang pada takwa, bukan asal-usul sosial. Menurut Qari Shihab, ayat ini membangun etika keberagaman yang anti diskriminasi. Di sekolah, penghargaan atas martabat setiap anak menjadi syarat terciptanya ekologi belajar yang adil. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini menegaskan atas tanggung jawab yang meliputi guru, siswa, dan pengelola sekolah. Implikasi pedagogis, dimensi aksiologi menuntun desain ekosistem integritas di sekolah dasar. Praktiknya meliputi kode etik kelas, seperti disusun bersama siswa dan guru. Rubrik karakter yang menilai kejujuran proses, mekanisme atribusi sumber pada setiap tugas, dan kebiasaan audit sederhana untuk logistik kelas, atau pencatatan peminjaman alat, perawatan buku, dan kebersihan ruang. Proyek kolaboratif menggunakan peran bergilir, seperti ketua, pencatat, penjaga waktu, untuk melatih akuntabilitas, sementara penilaian autentik memberi bobot pada cara bukan hanya hasil. Kerangka makosid memandu indikator yang teramati. 1. Hifz al-din, partisipasi aktif dalam doa dan adab kelas. 2. Hifz al-nafs, kepatuhan SOP keselamatan. 3. Hifz al-aql, ketelitian data dan alasan memilih sumber. 4. Hifz al-nas, tutur kata dan kebiasaan saling menjaga. 5. Hifz al-mal, pencatatan kas dan barang. 6. Nilai amanah sid ihsan, diterjemahkan ke rubrik 4 level, dasar berkembang, baik, unggul. Contoh tugas autentik. Yang pertama, kelas 1 sampai 2. Log kejujuran hitung. Anak menuliskan cara berpikir saat menjumlahkan. Guru memberi umpan balik pada kejujuran proses. Mengakui salah yang berarti memperbaiki. Yang kedua, yaitu kelas 3 sampai 4. Jurnal eksperimen air. Ada variabel hasil dan catatan kegagalan. Review mengecek konsistensi. Yang ketiga, yaitu kelas 5 sampai 6. Mini pasar jujur, buku kas kecil, audit silang antar kelompok, dan laporan tertib tentang dilema adil harga. Dan yang keempat, seluruhnya menutup celah manipulasi karena bukti menjadi bahasa bersama. Pencegahan korupsi sejak dini diikat langsung dengan nilai Qur'ani. Adil meski terhadap pihak yang tidak disukai, amanah pada titipan kecil, berteman dengan kejujuran, dan memuliakan semua tanpa diskriminasi. Keteladanan guru, transparansi kriteria penilaian, serta kebiasaan, lapor, dan tutup buku. Pada tiap proyek memperlihatkan bahwa integritas itu terlihat, terukur, dan membanggakan. Dijelaskan juga dalam hadis, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini harus diamalkan untuk mengikat orientasi nilai agar ilmu bermuara pada amal dan kemaslahatan. Orientasi nilai dirangkum pada 3 poros. Yang pertama, udubiyah, belajar sebagai ibadah. Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. 2. Akhlak mulia, misi penyempurnaan moral. Innama bu'itsu li utammima makarim al-akhlaq. Yang ketiga, khalifah, pengelolaan bumi secara adil. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30.
Contoh pembiasaan nilai di SD selaras naskah sebelumnya, kelas 1-2 menekankan kejujuran dalam berhitung sederhana. Dengan kesadaran muraqabah, Allah Maha Melihat. Kelas 3-4 memperhatikan gotong royong dan amanah melalui program kebersihan kelas. Kelas 5-6 menjalankan proyek mini ekonomi untuk melatih keadilan, anti kecurangan, dan keberanian berkata benar. Banyak kantin kejujuran gagal karena rancangan prosedurnya lemah. Tanpa log transaksi, tanpa audit rutin, dan tanpa mekanisme koreksi. Pasar jujur yang baik justru menambahkan 3 pilar. Yang pertama, buku kas dan bukti tempel. Yang kedua, audit silang antar kelompok setiap Jumat. Dan yang ketiga, laporan lisan 3-5 menit dengan pertanyaan pandu. Apa yang salah? Bagaimana memperbaikinya? Dengan demikian, kejujuran tidak diserahkan pada niat semata, melainkan diinstitusikan melalui prosedur yang transparan. Sejalan dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 dan Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-58. Kalau kita bicara pendidikan hari ini, aku ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dari kebiasaan bicara teknis. Kita terlalu sering membahas metode, kurikulum, asesmen, dan teknologi pembelajaran. Seolah-olah pendidikan itu hanya soal bagaimana cara mengajar yang efektif, padahal ada pertanyaan jauh lebih mendasar dan justru sering dihindari, yaitu pendidikan ini sebenarnya ingin membawa manusia kemana? Dalam filsafat pendidikan, pertanyaan ini masuk ke wilayah aksiologi. Aksiologi bukan sekedar cabang filsafat yang membahas nilai secara abstrak, tapi ia adalah penentu arah. Tanpa aksiologi, pendidikan itu seperti kapal besar dengan mesin canggih, kru lengkap dengan kecepatan tinggi tapi tanpa kompas. Kapal itu memang bergerak, bahkan terlihat maju, tetapi tidak tahu apakah ia sedang menuju tujuan yang benar atau justru menjauh dari nilai kemanusiaan. Aku melihat krisis pendidikan hari ini, bukan terutama krisis kecerdasan, tetapi krisis orientasi. Kita berhasil mencetak manusia yang terampil, cepat, dan adaptif, tetapi seringkali gagal mencetak manusia yang sadar akan nilai. Banyak peserta didik tahu cara menjawab soal, tetapi tidak tahu mengapa mereka harus jujur. Mereka tahu cara bersaing, tetapi tidak tahu batas etika dalam persaingan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kita kuat di aspek kognitif, tetapi lemah di aspek aksiologis. Kalau pendidikan hanya mengejar hasil, maka nilai akan selalu berada di posisi kedua. Kejujuran bisa dikorbankan demi angka, proses bisa diabaikan demi peringkat, dan yang paling berbahaya, manusia bisa direduksi menjadi alat produksi, bukan subjek bermoral. Inilah titik di mana aksiologi seharusnya hadir sebagai pengingat bahwa pendidikan tidak hanya bertugas mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk hati dan sikap hidup. Dalam konteks ini, pendidikan yang kehilangan nilai bukanlah pendidikan yang netral, melainkan pendidikan yang diarahkan oleh nilai lain. Biasanya nilai pragmatis, efisiensi, dan materialisme. Ketika kita tidak sadar memilih nilai, sesungguhnya kita sedang membiarkan nilai lain menguasai sistem pendidikan kita. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada kesalahan kurikulum teknis. Aku ingin menanggapi dari sudut pandang Islam. Dalam Islam tidak ada ilmu yang bebas nilai. Ilmu itu selalu terkait dengan tanggung jawab moral. Karena itu, pendidikan dalam Islam sejak awal tidak pernah dipisahkan dari tujuan hidup manusia. Ilmu bukan sekadar alat untuk menguasai dunia, tapi sarana untuk memahami posisi manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Jika kita lihat pemikiran ulama klasik seperti Al-Ghazali, pendidikan tidak pernah dilepaskan dari tujuan pembentukan akhlak. Ilmu yang tidak melahirkan kesadaran moral justru dianggap berbahaya. Maka, krisis pendidikan hari ini dalam pandangan Islam itu bukanlah hal yang baru, tapi pengulangan dari kesalahan lama, yaitu memisahkan ilmu dari nilai. Aksiologi dalam pendidikan Islam berakar pada tauhid. Tauhid bukan hanya konsep teologis, tapi fondasi nilai. Ketika tauhid menjadi dasar, maka seluruh aktivitas pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang sadar akan tanggung jawabnya kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada dirinya sendiri. Tanpa tauhid, nilai akan relatif. Hari ini jujur dianggap penting, besok bisa dikompromikan demi keuntungan. Islam juga memandang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Artinya, kecerdasan intelektual harus berjalan seiring dengan kecerdasan moral dan spiritual. Jika tidak, ilmu justru bisa menjadi alat pembenaran bagi perilaku yang tidak adil. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban bisa runtuh karena kurangnya ilmu, tapi karena hilangnya nilai dalam penggunaan ilmu itu sendiri.
Dalam konteks pendidikan modern, ketika nilai-nilai Islam tidak menjadi landasan, maka pendidikan itu mudah tergelincir menjadi alat kompetisi tanpa etika. Anak dididik diajarkan untuk unggul, tapi tidak selalu diajarkan untuk adil. Mereka didorong untuk sukses, tapi tidak selalu diajarkan merenungkan makna kesuksesan itu sendiri. Inilah sebabnya aksiologi Islam menjadi sangat relevan, karena ia menawarkan kerangka nilai yang konsisten dan tidak mudah berubah oleh tekanan zaman. Kalau aku bicara dari pengalaman di sekolah, apa yang kalian sampaikan itu sangat terasa di lapangan. Banyak guru sebenarnya punya niat baik, tapi terjebak oleh sistem. Target administrasi, tuntutan nilai, dan tekanan hasil membuat pendidikan terasa seperti perlombaan tanpa henti. Siswa dinilai dari angka, bukan dari proses mereka bertumbuh sebagai manusia. Aku sering melihat anak yang jujur justru merasa terpinggirkan, karena kejujuran tidak selalu menghasilkan nilai yang tinggi. Sebaliknya, ada anak yang pintar mencari celah sistem dan justru dianggap berhasil. Tanpa disadari, pendidikan sedang mengajarkan pesan yang salah, bahwa tujuan menghalalkan cara ini bukan kesalahan satu guru atau satu sekolah, tapi akibat dari sistem pendidikan yang kehilangan orientasi nilai. Ketika kita bicara aksiologi, sebenarnya kita sedang bicara tentang keberanian untuk melawan arus. Berani mengatakan bahwa tidak semua target harus dikejar jika bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Berani menempatkan karakter sebagian inti dari pendidikan, bukan sekedar pelengkap, tapi ini sulit dilakukan jika tidak ada landasan nilai yang tepat. Aku juga melihat bahwa siswa sebenarnya haus akan makna. Mereka sering bertanya, kenapa kita harus belajar ini? Dan pertanyaan itu jarang dijawab secara jujur. Jika pendidikan hanya menjawab dengan karena ini ada di ujian, maka kita sedang membunuh rasa ingin tahu dan kesadaran nilai mereka. Pendidikan itu seharusnya membantu siswa memahami tujuan hidup, bukan sekedar cara lulus sekolah. Dari sini aku jadi merasa bahwa krisis pendidikan bukan sekedar soal kebijakan, tapi juga soal keberanian moral. Tanpa aksiologi yang jelas, pendidikan akan terus berjalan, tapi semakin jauh dari tujuan membentuk manusia yang beretika dan bertanggung jawab. Dari semua yang kita bahas, terlihat bahwa aksiologi bukan pelengkap tetapi sebagai fondasi. Dan dalam Islam, fondasi itu tidak lain adalah tauhid sebagai sumber nilai. Benar, tanpa itu pendidikan akan terus sibuk tapi kehilangan maknanya. Kalau di bagian 1 kita sepakat bahwa krisis pendidikan hari ini adalah krisis tujuan dan nilai, maka sekarang kita harus masuk ke pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Dari mana nilai itu berasal? Karena nilai tidak bisa berdiri sendiri. Nilai selalu punya sumber. Dalam filsafat, kalau sumber nilai tidak jelas, maka nilai itu akan rapuh, relatif, dan mudah diubah sesuai kepentingan. Disinilah konsep tauhid menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai ajaran agama, tetapi sebagai fondasi aksiologis. Tauhid dalam pengertian terdalamnya adalah pengakuan bahwa ada satu pusat nilai yang absolut. Artinya ada standar kebenaran dan kebaikan yang tidak ditentukan oleh manusia, tidak tergantung tren, dan tidak dimanipulasi oleh kekuasaan. Kalau pendidikan tidak punya pusat nilai seperti ini, maka pendidikan akan mengikuti arus. Hari ini nilai A dianggap baik karena menguntungkan, besok nilai itu bisa diganti jika dianggap tidak relevan secara ekonomi ataupun politik. Ini yang membuat pendidikan modern sering tampak progresif, tapi kehilangan konsistensi moral. Dalam kerangka tauhid, pendidikan tidak lagi bertanya apa yang paling menguntungkan, tetapi apa yang paling benar. Ini pergeseran besar, karena ketika kebenaran dijadikan tujuan, maka efektivitas dan efisiensi harus tunduk pada etika. Pendidikan tidak boleh mencetak manusia yang hanya cerdas secara teknis, tetapi kosong secara moral. Tauhid juga menyatukan seluruh aspek pendidikan. Tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama dalam soal nilai. Semua ilmu tunduk pada tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang sadar akan tanggung jawabnya. Ini penting karena ilmu sering membuat pendidikan kehilangan arah moral. Ilmu eksakta merasa bebas nilai, ilmu sosial sibuk dengan kepentingan, dan pendidikan karakter jadi tempelan. Dari sudut pandang filsafat pendidikan, tauhid berfungsi sebagai ultimate reference. Ia menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh metode atau kurikulum. Untuk apa manusia dididik, dan batas apa yang tidak boleh dilanggar dalam proses mendidik. Tanpa ini, pendidikan bisa berkembang secara teknologis, tetapi justru mundur secara kemanusiaan. Dalam Islam, tauhid tidak pernah diposisikan sebagai konsep abstrak yang hanya dibahas di kelas akidah. Tauhid adalah cara pandang hidup.
Ia menentukan bagaimana manusia memahami ilmu, kekuasaan, dan tanggung jawab. Karena itu, ketika kita bicara tentang tauhid sebagai dasar aksiologi pendidikan, kita sedang berbicara tentang arah hidup manusia secara keseluruhan. Para pemikir Islam klasik seperti Al-Farabi menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia mencapai kesempurnaan moral dan intelektual. Tapi kesempurnaan itu tidak mungkin tercapai tanpa orientasi nilai yang jelas. Dan orientasi nilai itu dalam Islam bersumber dari tauhid. Tauhid mengajarkan bahwa ilmu itu bukan alat untuk kesombongan, melainkan amanah. Orang berilmu tidak otomatis lebih mulia jika ilmunya tidak digunakan untuk kebaikan. Inilah perbedaan mendasar antara pendidikan berbasis tauhid dan pendidikan sekuler. Pendidikan sekuler sering berhenti pada capaian individu. Pendidikan Islam selalu mengaitkan capaian individu dengan tanggung jawab sosial dan moral. Dalam pendidikan Islam, keberhasilan tidak diukur dari apa yang dikuasai, tapi bagaimana ilmu itu membentuk sikap hidup. Apakah ilmu itu membuat seseorang lebih adil, lebih jujur, lebih peduli? Jika tidak, maka secara aksiologis pendidikan itu gagal, meskipun secara akademis terlihat sukses. Tauhid juga mencegah relativisme nilai. Dalam sistem pendidikan yang tidak bertauhid, nilai itu bisa dinegosiasikan, kejujuran bisa dianggap fleksibel, keadilan bisa dikompromikan, tapi dalam tauhid ada batas yang tidak boleh dilanggar. Ini memberikan stabilitas moral yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kalau tauhid tidak dijadikan dasar, pendidikan Islam berisiko hanya menjadi pendidikan agama secara formal, tapi kehilangan ruh. Ia mengajarkan hafalan, tapi tidak membentuk kesadaran. Karena itu, pembahasan aksiologi ini bukan tambahan, tapi inti dari pendidikan Islam itu sendiri. Dari sisi praktiknya, aku bisa bilang bahwa tauhid sebagai dasar nilai itu terasa dampaknya di kelas. Meskipun sering tidak disadari, ketika guru benar-benar memahami bahwa mengajar itu amanah. Cara dia mengajar akan berbeda. Dia tidak sekedar mengejar target materi, tapi juga memperhatikan bagaimana sikapnya membentuk karakter siswa. Aku pernah melihat perbedaan yang jelas antara guru yang melihat pendidikan sebagai pekerjaan dan guru yang melihatnya sebagai tanggung jawab moral. Guru kedua biasanya lebih sabar, lebih jujur dalam penilaian, dan lebih peduli pada prosesnya. Ini bukan soal kemampuan teknis, tapi soal orientasi nilai. Dan orientasi itu sadar atau tidak bersumber dari cara pandang tauhid. Di sekolah, ketika nilai tauhid tidak menjadi landasan, pendidikan mudah berubah menjadi formalitas saja. Upacara nilai, slogan karakter, tapi praktiknya berbeda. Siswa bisa merasa munafik secara sistemik. Diajarkan jujur, tapi melihat ketidakjujuran dilegalkan. Ini merusak kepercayaan siswa pada pendidikan itu sendiri. Tauhid kalau benar-benar diterapkan, membuat pendidikan lebih jujur. Guru berani mengakui keterbatasan. Siswa diajak bertanggung jawab, bukan hanya patuh. Kesalahan tidak langsung dihukum, tapi dijadikan bahan refleksi moral. Ini semua lahir dari kesadaran bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tapi pembentukan manusia. Aku juga melihat bahwa siswa sebenarnya merespon positif ketika pendidikan punya makna. Mereka lebih terlibat ketika tahu bahwa belajar bukan hanya untuk ujian, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tauhid memberi kerangka besar itu, sehingga pendidikan tidak terasa kosong. Jadi jelas tauhid tadi bukan tambahan ideologis tetapi fondasi nilai. Tanpa tauhid, aksiologi pendidikan Islam itu kehilangan sumbernya. Dan tanpa itu, pendidikan mudah berubah menjadi rutinitas tanpa makna. Nah, di bagian berikutnya kita akan masuk ke sesi yang lebih konkret lagi, yaitu bagaimana nilai tauhid itu diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan pendidikan yang nyata. Kalau di bagian sebelumnya kita sudah sepakat bahwa tauhid adalah fondasi aksiologi pendidikan Islam, maka sekarang kita harus menjawab pertanyaan lanjutan yang jauh lebih konkret, yaitu jika tauhid menjadi dasar, lalu apa sebenarnya tujuan pendidikan Islam? Tujuan pendidikan tidak bisa dipahami secara dangkal sebagai mencerdaskan bangsa atau membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, tanpa penjelasan lebih dalam. Karena semua sistem pendidikan juga mengklaim ingin membentuk manusia yang baik, tapi apa arti baik itu? Baik menurut siapa dan untuk apa kebaikan itu diarahkan? Dalam filsafat pendidikan, tujuan adalah penentu arah keseluruhan sistem. Tujuan menentukan kurikulum, metode, evaluasi, bahkan relasi guru dan murid. Kalau tujuan kita salah atau kabur, maka seluruh sistem akan ikut kabur.
Dalam pendidikan Islam, tujuan utamanya bukan sekedar transfer ilmu, bukan sekedar kompetensi profesional, melainkan pembentukan manusia yang utuh, yang dalam tradisi Islam sering disebut insan kamil. Manusia yang utuh artinya seimbang antara akal, hati, dan tindakan. Konsep insan kamil ini banyak dibahas oleh tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, yang memandang pendidikan sebagai proses penyempurnaan potensi manusia. Potensi intelektual harus berkembang, tetapi juga harus diiringi dengan penyucian jiwa dan pembentukan akhlak. Tujuan pendidikan Islam tidak berhenti pada keberhasilan duniawi. Ia selalu memiliki orientasi transenden. Artinya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan manusia untuk hidup di masyarakat, tapi juga mempersiapkan manusia untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Ini yang membuat pendidikan Islam berbeda secara aksiologis. Ia tidak mengukur keberhasilan hanya dari indikator ekonomi atau sosial, tetapi dari integrasi moral dan kesadaran spiritual. Kalau kita tarik ke realitas sekarang, banyak sistem pendidikan modern menghasilkan profesional hebat, dokter, insinyur, pengusaha, tetapi belum tentu menghasilkan manusia yang berempati dan berkeadilan. Pendidikan Islam ingin melampaui itu. Ia ingin memastikan bahwa kecerdasan selalu berjalan bersama tanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam juga bersifat menyeluruh. Ia tidak hanya membentuk individu saleh secara personal, tapi juga individu yang mampu berkontribusi pada peradaban. Artinya, tujuan pendidikan Islam bersifat personal sekaligus sosial. Dan ini penting sekali, karena dalam pendidikan Islam tidak pernah memisahkan antara ibadah dan aktivitas intelektual. Belajar adalah ibadah, mengajar adalah ibadah, mencari ilmu adalah bagian dari pengabdian. Jadi ketika kita bicara tujuan pendidikan Islam, kita tidak sedang membicarakan slogan religius. Kita sedang membicarakan kerangka besar pembentukan manusia yang sadar nilai, sadar tanggung jawab, dan sadar makna hidupnya. Kalau kita rinci lebih dalam, tujuan pendidikan Islam itu diterjemahkan ke dalam nilai-nilai utama yang harus dibentuk. Nilai ini bukan tambahan, tapi inti. Nilai pertama adalah tauhid itu sendiri, kesadaran bahwa seluruh aktivitas hidup berada dalam pengawasan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Ini membentuk integritas internal. Seseorang jujur bukan karena diawasi manusia, tetapi karena sadar diri. Nilai kedua adalah akhlak. Dalam Islam, akhlak bukan sekadar sopan santun, tapi kualitas batin yang tercermin dalam tindakan. Pendidikan Islam tidak cukup mengajarkan teori etika, tapi harus membiasakan perilaku etis. Tokoh seperti Ibnu Miskawai menekankan bahwa pendidikan moral adalah proses pembiasaan dan latihan, bukan sekadar ceramah. Artinya, sekolah harus menjadi ruang praktik nilai, bukan hanya ruang transfer teori. Nilai ketiga adalah keadilan. Pendidikan Islam harus menanamkan rasa adil, baik dalam berpikir, menilai, maupun bertindak. Tanpa nilai ini, ilmu bisa digunakan untuk kepentingan sempit. Nilai keempat adalah tanggung jawab. Pendidikan Islam tidak melahirkan manusia yang individualistik. Ia membentuk manusia yang sadar bahwa ilmunya harus memberi manfaat bagi masyarakat atau bagi orang lain. Nilai kelima adalah keseimbangan. Islam tidak mengajarkan ekstremitas. Pendidikan harus menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas, antara teori dan praktik, antara hak dan kewajiban. Semua nilai ini saling terhubung. Jika tauhid kuat, akhlak akan kokoh. Jika akhlak kokoh, keadilan akan terjaga. Jika keadilan terjaga, tanggung jawab sosial akan tumbuh. Nah, tanpa struktur ini, pendidikan Islam itu berisiko hanya menjadi formalitas ritual, tapi juga nilai-nilai ini benar-benar menjadi dasar. Maka, pendidikan akan menjadi proses transformasi. Kalau bicara implementasi, ini bagian yang paling menantang, karena seringkali konsepnya indah, tapi praktiknya tidak mudah. Misalnya tentang akhlak. Sekolah bisa saja punya mata pelajaran akhlak, tapi kalau sistem penilaiannya tetap hanya berbasis angka akademik saja, maka pesan yang diterima siswa tetap bahwa nilai kognitif itu lebih penting. Kalau kita benar-benar ingin mewujudkan tujuan pendidikan Islam, maka sistem evaluasi juga harus berubah. Proses harus dihargai, kejujuran harus diberi nilai. Kerjasama harus dihitung sebagai keberhasilan. Aku juga melihat bahwa guru memegang peran yang sangat besar. Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga model nilai. Kalau guru mengajarkan kejujuran tapi sendiri tidak konsisten, siswa akan lebih percaya pada perilaku daripada kata-kata. Tujuan pendidikan Islam juga menuntut lingkungan yang mendukung. Tidak mungkin membentuk karakter adil jika lingkungan sekolahnya penuh kompetisi tidak sehat.
Tidak mungkin juga menanamkan tanggung jawab sosial jika budaya sekolah individualistik. Dalam praktiknya, pendidikan Islam harus menciptakan budaya sekolah yang hidup dengan nilai. Misalnya membiasakan musyawarah, membangun empati melalui kegiatan sosial, dan memberi ruang refleksi. Aku percaya siswa sebenarnya mampu memahami nilai yang dalam. Mereka tidak sederhana yang sering kita kira. Mereka bisa diajak berpikir tentang makna hidup, tanggung jawab, dan tujuan belajar, asal kita mau melibatkan mereka secara serius. Jadi tujuan pendidikan Islam bukan sesuatu yang jauh dan abstrak. Ia sangat konkret, tapi membutuhkan konsistensi dan keberanian untuk menjalankannya. Jadi tujuan pendidikan Islam itu bukan sekedar menghasilkan lulusan, tetapi membentuk manusia menjadi seutuhnya. Dan nilai-nilainya tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada tauhid sebagai fondasi. Tantangannya sekarang bukan memahami konsep, tapi mewujudkannya dalam sistem yang nyata. Di bagian berikutnya, kita perlu membahas bagaimana nilai-nilai ini diterjemahkan dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang kurikulum dalam perspektif aksiologi Islam, kita tidak bisa hanya memahami kurikulum sebagai daftar mata pelajaran atau struktur kompetensi. Kurikulum adalah representasi nilai, ia adalah cerminan dari apa yang dianggap penting oleh suatu sistem pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, kurikulum disebut sebagai the hidden value system. Artinya, di balik susunan mata pelajaran, jam pelajaran, metode evaluasi, dan pembagian prioritas, selalu ada nilai yang bekerja. Kalau matematika diberi porsi besar, sementara pendidikan karakter hanya tempelan, itu bukan keputusan netral, itu keputusan nilai. Dalam pendidikan Islam, kurikulum harus tunduk pada tujuan pembentukan manusia utuh. Artinya, kurikulum tidak boleh terfragmentasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam hal nilai. Semua ilmu harus diarahkan pada pembentukan kesadaran tauhid dan tanggung jawab moral. Konsep integrasi ilmu sebenarnya sudah lama dibahas oleh tokoh seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Attas yang menekankan bahwa krisis pendidikan modern adalah krisis adab. Hilangnya tata nilai dalam ilmu. Ketika ilmu dilepaskan dari adab, ia menjadi alat tanpa arah. Kurikulum berbasis aksiologi Islam berarti setiap mata pelajaran harus punya dimensi nilai. Fisika bukan hanya soal hukum alam, tetapi juga kesadaran akan keteraturan ciptaan. Ekonomi bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga keadilan distribusi. Bahasa bukan hanya komunikasi, tetapi juga etika dalam berbicara. Jika kurikulum hanya mengajar standar kompetensi tanpa memikirkan orientasi nilai, maka kita hanya mencetak generasi yang terampil, bukan generasi yang bertanggung jawab. Selain itu, kurikulum juga harus memperhatikan keseimbangan. Islam tidak mengajarkan reduksi manusia pada satu aspek. Pendidikan tidak boleh hanya menajamkan logika tanpa mengasah empati. Tidak boleh hanya membangun hafalan tanpa membangun refleksi. Kurikulum aksiologis juga berarti memberi ruang pada perenungan. Dunia modern terlalu cepat, pendidikan sering menjadi lomba menyelesaikan materi. Padahal, pembentukan nilai butuh waktu dan kedalaman. Jadi, perubahan kurikulum dalam perspektif aksiologi Islam bukan sekedar revisi dokumen, tetapi perubahan paradigma. Dari kurikulum berbasis target menuju kurikulum berbasis pembentukan karakter dan kesadaran nilai. Kalau kurikulum adalah kerangka nilai, maka metode pembelajaran adalah cara nilai itu ditanamkan. Dan ini sangat krusial, karena nilai tidak bisa hanya diajarkan lewat ceramah. Nilai itu harus dialami. Dalam pendidikan Islam, metode bukan hanya soal efektivitas penyampaian materi, tapi juga soal adab. Cara guru berbicara, cara menegur, cara memberi tugas, semua itu bagian dari pendidikan nilai. Nah, tokoh seperti Ibnu Jamaah dalam karya tentang etika guru dan murid, itu menekankan bahwa proses belajar itu harus dilandasi rasa hormat, keikhlasan, dan niat yang benar. Ini itu menunjukkan bahwa metode pembelajaran dalam Islam sejak awal sudah mengandung dimensi aksiologis. Metode berbasis aksiologi dalam Islam itu berarti, pertama, pembelajaran harus dialogis. Islam menghargai akal, guru tidak boleh mematikan daya kritis siswa. Diskusi harus diarahkan pada pencarian kebenaran, bukan sekedar pembenaran. Kedua, pembelajaran harus reflektif. Nah, siswa itu perlu diajak merenung tentang makna materi yang dipelajari, bukan hanya apa rumusnya, tapi apa dampaknya bagi kehidupan. Ketiga, pembelajaran harus memberi ruang praktik nilai. Kejujuran misalnya, tidak cukup diajarkan dalam teori, tapi harus dibiasakan dalam evaluasi yang adil. Keempat, pembelajaran harus memanusiakan.
tidak mempermalukan, tidak merendahkan, dan tidak membanding-bandingkan secara destruktif. Metode juga harus memperhatikan niat. Nah, dalam Islam, niat itu adalah penentu nilai amal. Jika belajar hanya untuk nilai, maka orientasi nilainya sempit. Tapi jika kita belajar dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab hidup, maka motivasinya akan berbeda. Nah, metode yang salah bisa merusak tujuan yang benar. Jika kita bisa punya kurikulum Islami, tapi jika metode otoriter penuh tekanan dan tanpa empati, maka nilai Islam tidak benar-benar hadir. Kalau melihat praktik di lapangannya, tantangan terbesar adalah konsistensi. Banyak sekolah punya visi Islami, tapi dalam praktiknya masih terjebak pola lama. Misalnya, dalam evaluasi, kita ingin membangun kejujuran, tapi sistem ujian masih sangat berorientasi pada angka dan peringkat. Ini menciptakan tekanan yang bisa mendorong siswa untuk menghalalkan cara. Kurikulum yang terlalu padat juga menjadi masalah. Guru sering tidak punya waktu untuk refleksi atau diskusi nilai karena dikejar target materi. Akhirnya, pendidikan nilai hanya menjadi sisipan kecil saja. Tapi aku percaya perubahan itu mungkin. Misalnya dengan mengintegrasikan proyek berbasis nilai, kegiatan sosial, kerja kelompok yang menekankan kolaborasi, atau refleksi tertulis tentang makna pelajaran. Guru juga perlu pelatihan, bukan hanya dalam metode aktif, tapi dalam kesadaran nilai. Karena tanpa pemahaman aksiologi, guru akan kembali pada pola yang lama, menyampaikan materi dan selesai. Aku juga melihat pentingnya budaya sekolah. Kalau misalnya budaya sekolah kompetitif secara tidak sehat, maka metode sebaiknya apapun akan sulit berhasil. Tapi kalau budaya sekolah mendukung empati, musyawarah, dan tanggung jawab, maka nilai akan tumbuh secara alami. Yang pada akhirnya, kurikulum dan metode berbasis aksiologi ini, aksiologi Islam, bukan soal menambah mata pelajaran agama, tapi soal menyatukan seluruh proses pendidikan dengan nilai tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Benar, kurikulum juga mencerminkan nilai yang kita pilih. Metode menentukan bagaimana nilai itu hidup. Dan budaya sekolah juga memastikan nilai itu konsisten. Nah, di bagian berikutnya kita perlu membahas tantangan global dan bagaimana pendidikan Islam menjawabnya. Kita ke level yang lebih luas, yaitu konteks global. Karena pendidikan Islam hari ini tidak hidup di ruang hampa, ia hidup di tengah arus globalisasi, digitalisasi, kompetisi ekonomi, dan perubahan sosial yang sangat cepat. Kalau kita tidak sadar konteks ini, pendidikan Islam bisa kehilangan relevansinya, atau justru kehilangan jati dirinya. Tantangan terbesar pendidikan di era global bukan lagi soal akses ilmu. Ilmu sekarang melimpah, informasi tersedia di mana-mana. Tantangan sesungguhnya adalah krisis orientasi nilai. Manusia tahu banyak, tetapi tidak selalu tahu untuk apa pengetahuan itu digunakan. Globalisasi membawa standar keberhasilan yang sangat materialistik. Kesuksesan diukur dari produktivitas, daya saing, dan keuntungan. Pendidikan kemudian diarahkan untuk mencetak manusia sesuai dengan pasar. Dalam situasi ini, pendidikan Islam menghadapi dilema besar antara ikuti arus demi relevansi atau bertahan pada nilai dengan resiko dianggap tidak modern. Menurutku, dilema ini hanya bisa dijawab melalui aksiologi. Pendidikan Islam tidak boleh anti kemajuan, tetapi juga tidak boleh kehilangan kompas moral. Ia harus mampu berkata tidak semua yang efektif itu etis, dan tidak semua yang menguntungkan itu benar. Dalam filsafat pendidikan, ini adalah pertarungan antara instrumentalitas dan moralitas. Pendidikan modern sering melihat manusia sebagai instrumen ekonomi. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai subjek bermartabat. Ini perbedaan mendasar. Aku melihat bahwa tanpa fondasi nilai yang kuat, pendidikan akan mudah tunduk pada logika pasar. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan. Akibatnya, pendidikan bisa melahirkan generasi yang cerdas, tapi dingin, terampil tetapi tidak peduli. Pendidikan Islam harus berani mengambil posisi kritis terhadap globalisasi, bukan menolak tetapi menyaring. Teknologi harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk manipulasi. Kompetisi harus diarahkan pada kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Disinilah aksiologi Islam menjadi sangat relevan di masa depan. Ia menawarkan prinsip bahwa kemajuan harus berjalan dengan keadilan dan kecanggihan harus tunduk pada etika. Kalau kita menengok warisan intelektual Islam, sebenarnya umat Islam itu pernah menghadapi tantangan global yang serupa. Nah, pada masa keemasan peradaban Islam, umat Islam itu berinteraksi dengan berbagai peradaban, Yunani, Persia, India. Tapi mereka tidak kehilangan identitas. Kenapa? Karena mereka punya fondasi nilai yang kuat.
Tokoh seperti Al-Ghazali mengingatkan bahwa ilmu tanpa akhlak adalah sumber kehancuran. Ini bukan pernyataan anti ilmu, tapi peringatan moral. Pendidikan harus selalu menimbang dampak etis dari ilmu yang diajarkan. Nah, dalam konteks global hari ini, tantangan etika menjadi semakin kompleks. Kita bicara tentang kecerdasan buatan, manipulasi data, budaya viral, dan krisis empati. Pendidikan Islam tidak boleh diam terhadap ini. Ia harus memberi kerangka etis untuk memahami dan menggunakan teknologi. Nah, aksiologi Islam itu menawarkan prinsip yang sangat kuat. Tujuan baik tidak membenarkan cara yang salah. Ini penting di era ketika segala cara sering dibenarkan demi hasil. Dalam dunia pendidikan, ini berarti menolak praktik manipulatif, plagiarisme, dan ketidakjujuran meskipun demi prestasi. Nilai keadilan juga menjadi sangat penting dalam konteks global. Ketimpangan akses pendidikan, diskriminasi, dan marginalisasi masih terjadi. Pendidikan Islam harus berdiri di pihak keadilan, bukan netral semua. Aku juga melihat bahwa pendidikan Islam hanya kontribusi besar bagi dunia global, menawarkan paradigma pendidikan yang berorientasi pada makna hidup. Di tengah dunia yang serba cepat dan dangkal, pendidikan Islam itu bisa menjadi ruang refleksi dan pendalaman nilai. Tapi ini hanya mungkin jika pendidikan Islam tidak terjebak pada formalitas simbolik. Ia harus hidup, kritis, dan berani berdialog dengan dunia modern tanpa kehilangan prinsip. Kalau melihat generasi muda sekarang ini, aku melihat dua hal sekaligus, yaitu potensi besar dan kerentanan besar. Mereka cepat belajar, terbuka, dan kreatif, tapi mereka juga hidup di tengah tekanan sosial, standar kesuksesan yang sempit, dan kebingungan identitas. Pendidikan Islam harus hadir sebagai penuntut, bukan sebagai beban. Kalau pendidikan hanya berisi larangan tanpa makna, generasi muda akan menjauh. Tapi kalau pendidikan menawarkan makna, mereka akan tertarik. Dalam praktik di sekolah, tantangan global terasa nyata. Media sosial mempengaruhi cara siswa melihat diri mereka. Pendidikan Islam harus membantu mereka membangun harga diri yang sehat, bukan bergantung pada pengakuan semu. Aku juga melihat pentingnya membangun keberanian moral. Banyak siswa tahu mana yang benar, tapi takut melakukannya karena tekanan lingkungannya. Pendidikan Islam harus melatih keberanian untuk jujur, adil, dan bertanggung jawab. Masa depan pendidikan Islam tidak ditentukan oleh seberapa banyak mata pelajaran agama, tapi oleh seberapa kuat nilai itu hidup dalam sistem. Guru, kurikulum, metode, dan budaya sekolah harus sejalan. Kalau pendidikan Islam berhasil menjawab tantangan global ini, ia tidak hanya relevan bagi umat Islam, tapi juga memberi kontribusi bagi peradaban manusia secara luas. Tantangan global menuntut kejelasan nilai. Aksiologi Islam memberi kompas etika yang kokoh. Dan pendidikan adalah ruang strategis untuk menjaga masa depan. Nah, di bagian berikutnya kita akan masuk pada isu yang sangat konkret, yakni keadilan, kejujuran, dan amanah dalam sistem pendidikan. Kalau kita bicara tentang inti pendidikan Islam, maka keadilan adalah porosnya. Tanpa keadilan, seluruh sistem pendidikan kehilangan legitimasi moral. Keadilan bukan sekedar bersikap netral atau membagi sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks pendidikan, keadilan menyentuh banyak aspek, seperti kurikulum, metode, penilaian, relasi guru dan siswa, bahkan kebijakan institusi. Secara filosofis, pendidikan yang tidak adil akan melahirkan ketidakpercayaan. Ketika siswa merasa nilai tidak objektif, diperlakukan tidak setara, atau suaranya tidak didengar, maka proses pendidikan berubah menjadi relasi kuasa, bukan relasi pembelajaran. Ini berbahaya karena pendidikan seharusnya menjadi ruang aman untuk bertumbuh, bukan arena penindasan simbolik. Dalam Islam, keadilan bukan nilai opsional, ia perintah moral. Bahkan keadilan harus ditegakkan meskipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Ini menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak boleh tunduk pada favoritisme, diskriminasi, atau standar ganda. Dalam praktik pendidikan modern, sering terjadi paradoks seperti sekolah berbicara tentang keadilan, tetapi sistemnya justru menciptakan ketidakadilan. Misalnya, penilaian yang hanya menilai hasil akhir tanpa mempertimbangkan proses. Siswa dengan latar belakang berbeda diperlakukan dengan standar yang sama tanpa dukungan yang adil. Ini menghasilkan ketimbangan yang dilegalkan oleh sistem. Aksiologi Islam menuntut koreksi atas hal ini. Keadilan pendidikan berarti memberikan kesempatan yang proporsional, bimbingan yang sesuai kebutuhan, dan penilaian yang transparan, bukan menyamaratakan semuanya, tapi memanusiakan setiap individu. Kalau keadilan
keadilan tidak jadikan nilai utama, maka pendidikan mudah tergelincir menjadi mesin seleksi sosial. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Padahal dalam Islam, pendidikan adalah sarana pemulihan manusia, bukan pemilahan manusia. Setelah keadilan, nilai yang tidak kalah penting adalah kejujuran dan amanah. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Tanpa kejujuran, pendidikan tidak memiliki makna, karena seluruh proses belajar berdiri di atas asumsi bahwa informasi, penilaian, dan relasi dijalankan secara jujur. Dalam tradisi Islam, kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tetapi kesesuaian antara niat, ucapan, dan tindakan. Dalam pendidikan, ini berarti kejujuran akademik, kejujuran dalam penilaian, dan kejujuran dalam proses belajar. Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa amanah mencakup seluruh titipan, termasuk ilmu dan tanggung jawab sosial. Guru memegang amanah ilmu, siswa memegang amanah belajar, dan institusi memegang amanah sistem. Kejujuran juga berkaitan erat dengan amanah. Ketika seorang guru menilai, ia sedang menjalankan amanah. Ketika siswa mengerjakan tugas, ia sedang diuji kejujurannya. Ketika sekolah mengelola dana, ia sedang memikul amanah publik. Masalahnya, sistem pendidikan seringkali memberi insentif pada ketidakjujuran. Tekanan nilai, peringkat, dan prestasi membuat sebagian siswa dan bahkan pendidik tergoda untuk memanipulasi proses. Ini menunjukkan bahwa kejujuran tidak cukup diajarkan sebagai nilai, tetapi harus diinstitusikan dalam prosedur. Dalam Islam, tujuan baik tidak membenarkan cara yang salah. Ini prinsip aksiologis yang sangat tegas. Prestasi yang diraih dengan kecurangan bukan prestasi, melainkan kegagalan moral. Pendidikan Islam harus berani mengatakan ini secara jelas. Amanah juga berarti akuntabilitas. Setiap peran dalam pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran ini seharusnya membentuk budaya pendidikan yang transparan dan bertanggung jawab. Kalau bicara praktik di sekolah, keadilan, kejujuran, dan amanah itu sangat terasa dampaknya. Misalnya dalam penilaian, ketika guru konsisten dan transparan, siswa merasa dihargai. Mereka mungkin tidak selalu puas dengan hasil, tapi mereka menerima prosesnya. Itu penting. Aku melihat bahwa banyak konflik di sekolah sebenarnya bukan karena nilai rendah, tapi karena rasa tidak adil. Siswa merasa diperlakukan berbeda atau merasa usahanya tidak dihargai. Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah kebutuhan psikologis, bukan sekedar konsep moral. Dalam hal kejujuran, sekolah perlu menciptakan sistem yang mendorong kejujuran, bukan sekedar menuntutnya. Misalnya dengan memberi bobot pada proses, menyediakan refleksi diri, dan membuka ruang koreksi. Jika kesalahan selalu dihukum tanpa ruang perbaikan, siswa akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Amanah juga terlihat dalam hal kecil, misalnya peminjaman buku, penggunaan fasilitas, pengelolaan kas kelas. Hal ini sering dianggap sepele, padahal justru disitulah nilai dibentuk. Pendidikan Islam sangat menekankan tanggung jawab pada hal kecil sebelum hal besar. Aku juga melihat pentingnya teladan. Guru yang jujur dan amanah akan lebih didengar daripada guru yang hanya memberikan nasihat saja. Pendidikan nilai selalu lebih efektif melalui contoh nyata. Membangun ekosistem integritas di sekolah berarti menyatukan nilai dengan sistem. Ada aturan yang jelas, prosedur yang transparan, dan budaya refleksi. Dengan begitu, keadilan, kejujuran, dan amanah tidak hanya menjadi wacana, tapi menjadi kebiasaan. Keadilan memberi legitimasi moral pada pendidikan. Kejujuran dan amanah menjaga kepercayaan sistem. Dan semua itu harus hidup dalam praktik sehari-hari. Secara keseluruhan, aksiologi pendidikan Islam menegaskan bahwa pendidikan dalam perspektif Islam tidak bersifat netral nilai. Pendidikan Islam selalu memiliki arah, tujuan, dan landasan nilai yang jelas. Aksiologi sendiri berbicara tentang nilai dan kegunaan ilmu, sehingga ketika dikaitkan dengan pendidikan Islam, fokusnya adalah pada pertanyaan mendasar, untuk apa ilmu itu dipelajari, nilai apa yang harus ditanamkan, dan bagaimana pendidikan membentuk manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan tadi, itu dapat dipahami bahwa pendidikan Islam itu bertujuan membentuk manusia yang seimbang dan utuh, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan mulia secara akhlak. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif atau penguasaan materi pelajaran, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran moral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ilmu dan akhlak itu tidak dapat dipisahkan. Ilmu tanpa nilai dapat menimbulkan kerusakan, sedangkan nilai tanpa ilmu dapat menyebabkan kelemahan dan ketertinggalan. Aksiologi pendidikan Islam juga menegaskan bahwa sumber nilai utama adalah Al-Quran.
hadis. Kedua sumber ini menjadi pedoman dalam menentukan tujuan pendidikan, materi yang diajarkan, metode yang digunakan, hingga sikap yang harus dimiliki oleh pendidik dan peserta didik. Nilai-nilai seperti tauhid, kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, disiplin, kerja keras, kesederhanaan, serta kepedulian sosial menjadi landasan utama dalam proses pendidikan. Semua nilai tersebut diarahkan untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam arti seimbang antara hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Selain itu, pembahasan aksiologi pendidikan Islam juga menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya bersifat duniawi, seperti memperoleh pekerjaan atau kehidupan sosial, tetapi juga bersifat ukhrawi. Pendidikan harus mempersiapkan manusia untuk kehidupan akhirat. Artinya, setiap proses pembelajaran harus memiliki dimensi ibadah dan pengabdian kepada Allah. Ilmu dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Dalam konteks modern, aksiologi pendidikan Islam juga menjadi sangat relevan. Di tengah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang pesat, pendidikan Islam berfungsi sebagai penyeimbangan agar kemajuan tersebut tetap berada dalam koridor nilai moral dan etika. Tanpa landasan nilai yang kuat, kemajuan teknologi itu dapat disalahgunakan dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, aksiologi pendidikan Islam memberikan arah agar perkembangan ilmu tetap membawa manfaat dan tidak keluar dari prinsip-prinsip kebaikan. Lebih jauh lagi, aksiologi pendidikan Islam menekankan pentingnya integrasi antar aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan harus mampu membentuk pola pikir yang benar, sikap yang baik, serta tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik saja, tetapi juga dari perubahan sikap, perilaku, dan kualitas kepribadian peserta didik tersebut. Seorang yang berpendidikan dalam perspektif Islam adalah mereka yang ilmunya tercermin dalam akhlaknya. Dengan demikian, keseluruhan pembahasan tentang aksiologi pendidikan Islam menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun peradaban. Pendidikan bukan hanya proses akademik, tetapi proses pembentukan nilai yang menentukan arah kehidupan individu dan masyarakat. Aksiologi pendidikan Islam menjadi fondasi yang memastikan bahwa setiap aktivitas pendidikan memiliki tujuan yang jelas, nilai yang kuat, dan orientasi yang menyeluruh, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan dunia dan akhirat. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.